wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan yang bisa saya bantu? Ibu, alhamdulillah sebelumnya saya ingin melaporkan bahwa program pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sudah memasuki tahap akhir untuk menurut satu. Jadi insya Allah rencananya saya akan melakukan aksi nyata tentang implementasi nilai inti budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Alhamdulillah kalau memang sudah terrealisasi semua, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti Bapak tidak mengalami kendala. Dan mudah-mudahan anak-anak nantinya pada saat Bapak memberikan sosialisasi ataupun kepada guru-guru ada beberapa manfaat yang mereka bisa petik di dalamnya, sehingga dengan demikian pekerjaan Bapak bisa berjalan lancar dan efektif, sehingga memudahkan Bapak untuk maju ke depannya lagi. Misalnya mungkin untuk perencanaan saya akan melakukan 3 hal aksi nyata. Jadi yang pertama, untuk hari pertama saya akan melaksanakan praktek restitusi dengan beberapa siswa untuk memberikan gambaran cara menyelesaikan masalah tanpa memberi hukuman dan sanksi, tapi lebih kepada mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, saya akan membimbing siswa di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Ini tujuannya untuk agar siswa memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri mereka masing-masing untuk melakukan tindakan positif dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir mungkin di hari ketiga insya Allah kalau diberikan izin, saya akan melakukan pengembasan terhadap rekan-rekan guru baik tenaga pendidikan agar mereka bisa ikut serta mengambil andil dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu perencanaannya. Alhamdulillah, jadi programnya sangat bagus untuk dilaksanakan kepada siswa maupun kepada guru-guru, dan saya minta kepada Bapak dalam pelaksanaannya nanti ini tetap jaga protokol kesehatan. Sekira cukup. Silakan berkarya dan mudah-mudahan nantinya bisa semakin bisa menambah wawasan, bisa semakin berkembang, kemudian bisa juga memberikan masukan-masukan kepada rekan-rekan kita sebagai guru dengan hasil yang didapat dari pembelajarannya sebagai guru penggerak. Bukan hanya Bapak saja yang mendapatkan ilmu-ilmu itu, tapi juga bisa diterapkan bahkan kepada saya pun juga bisa. Bapak, mungkin saya bisa bertanya-tanya nanti tentang bagaimana bagaimana sesuatu mungkin ada yang kita bisa perlukan, bisa kita sharing-sharing untuk saling mengisi tentang apa yang Bapak dapatkan di guru penggerak ini. Dan saya berharap kepada Bapak tetap selalu belas asih baik kepada anak-anak dalam memberikan arahan-arahan atau memberikan ilmunya, dan kemudian apa istilahnya itu memberikan juga janganlah pikir memberikan ilmu kepada rekan-rekan, membagi ilmu lah istilahnya, supaya kedepannya sekolah kita semakin baik di dalam pencapaiannya dalam proses belajar mengajar. Semoga Bapak dalam melaksanakan tugasnya ini, dalam prosesnya ini tidak mengalami kendala. Insya Allah kami siap untuk memberikan dukungan dan memberikan dorongan kepada Bapak. Salah. Saya pamit. Ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi. Baik, tadi saya sudah mendengar keterangan dari teman-teman. Sekarang saya minta info dari kalian, apa sebenarnya yang terjadi? Saya sendiri Pak, dan saya menjelekin aku depan teman-teman. Betul begitu? Tidak Pak, dan saya melakukannya. Oke, begini saja, Bapak sebenarnya tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk bagaimana menyelesaikan masalah kalian. Sekarang saya tanya kalian berdua, masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Apa coba? Jadi sebenarnya melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Hampir semua manusia pernah melakukan kesalahan. Dan kalian pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kira-kira alasan kalian untuk bolos sekolah itu apa? Pak. Terus? Oke. Kalian masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Ingat? Apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berat. Beri salam kepada Bapak Guru. Duduk di tempat, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini Baik. sehat semua ya? Sehat? Oke. Jadi pertemuan kita hari ini dalam memulai semester kita, semester genap, saya akan membimbing kalian untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya buka dulu ya, mungkin tidak jelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah dorongan dari dalam diri anak-anakku sekalian untuk memotivasi kalian melakukan tindakan positif. Jadi nantinya keyakinan kelas itu kita akan sepakati bersama dan kita akan laksanakan dengan rasa tanggung jawab ya, dengan rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena kita membuat sama-sama, jadi anak-anak sekalian membuat sendiri dan itu akan menjadi kesepakatan kelas dan itu nanti yang akan dilaksanakan sebagai sebuah aturan ya, jadi sebuah aturan. Kemudian nantinya saya akan bagikan kertas, tidak ada 3 warna, terserah mau warna apa. Nanti anakku akan menulis keyakinan kelas, jadi apa yang keinginan dari dalam itu ditulis di secari kertas ini, kemudian akan ditempel ya, paham? Baik, saya akan bagikan.
Baik, kalau sudah silakan secara bergantian dari sini menempel di yang sudah saya siapkan di atas. Oke, terakhir. Jadi alhamdulillah semuanya sudah menulis apa yang diinginkan. Jadi ini nanti keyakinan kelas kita ini, keyakinan kalian ini kita akan analisis dan kita lihat jangan sampai ada. Jadi ada tidak yang bisa bantu Bapak untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat teman-temannya? Ya silakan di sana ke depan. Adik kita ini akan bacakan keyakinan kelas yang sudah ada. Kemudian kalau disepakati kita pindahkan ke kolom sebelah kanan yang telah disepakati. Paham? Oke, coba dibacakan satu. Disiplin dalam pelajaran. Bagaimana? Sepakat tak? Siap laksanakan? Siap. Oke, kita pindahkan menjadi kesepakatan kelas. Disiplin dalam pelajaran. Oke, baik. Yang lain saling menghormati bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah menentukan kesepakatan kelas untuk kelas kita. Jadi sebelumnya saya mau tanya sebagai komitmen kita, apakah kalian siap melaksanakan kesepakatan kelas? Siap. 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 Apakah kalian akan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab? Siap? Siap. Oke, siap. Jadi ini komitmen kita. Kemudian saya ingin tanya lagi, kalau ada di antara kita melanggar kesepakatan kelas, apakah kalian siap untuk saling mengingatkan? Siap. Baik, jadi sekarang kalian sudah punya komitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi mudah-mudahan kesepakatan kelas kita kali ini bisa kita laksanakan dan bisa membuat proses pembelajaran kita ke depan akan lebih efektif. Jadi saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari SMP Negeri 1 Ajang Ale. Saya mewakili teman-teman saya kelas 9A. Kami merasa sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Karena dengan adanya kesepakatan kelas membuat kami semakin semangat untuk belajar dan disiplin dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Dengan kesepakatan kelas juga membuat kami saling menghargai dan menjaga kekompakan tanpa melihat adanya perbedaan di antara kami. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami, Bapak Muhammad Irawan, yang telah membimbing kami dalam membuat kesepakatan kelas. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang menyempatkan hadir di tempat kita ini untuk senantiasa bekerja sama untuk bisa sharing agar kita bisa berkolaborasi melihat peserta didik kita untuk melihat pendidikan di masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita hari ini merupakan forum sharing. Saya akan memaparkan, akan sharing kepada teman-teman tentang budaya positif, yaitu implementasi konsep-konsep inti modul budaya positif lingkungan kelas dan sekolah. Jadi mungkin budaya positif ini merupakan bukan hal yang baru, dan alhamdulillah selama ini kalau kita perhatikan kita sudah sebenarnya melaksanakan budaya positif sedikit demi sedikit, tetapi kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang saya dapatkan dari program pendidikan calon guru penggerak, yaitu modul 4.A
aksi nyata budaya positif, yaitu implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi bisa jadi materi kali ini bisa jadi menjadi penguatan atas apa yang selama ini sudah kita kerjakan, atau bisa jadi bagian dari materi ini merupakan ilmu tambahan bagi teman-teman untuk melaksanakan atau membiasakan diri dan menerapkan kepada peserta didik dalam hal budaya positif. Baik, selanjutnya dalam konsep-konsep budaya positif, kali ini saya akan memaparkan ada 6 teori, ada 6 materi nanti saya akan paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi ada sebenarnya kebiasaan selama ini, nanti kita akan menentukan sebenarnya kita berada di stimulus respon atau teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas nanti saya akan coba jelaskan. Kemudian yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini saya sudah pernah bagikan dalam bentuk video. Itu hanya gambaran, sebentar nanti akan kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita bahas yang 6 poin tadi, alangkah baiknya kalau kita mereview kembali kita atau pengetahuan kita tentang dasar-dasar pendidikan. Jadi mungkin kita kenal foto yang di atas, yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan bisa saja ini hampir terlupakan selama ini. Kita selalu mengikuti perubahan-perubahan kurikulum tanpa kita kembali apa sih sebenarnya keinginan Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat. Kalau kita melihat di atas, kita punya gambaran, selama ini kita beranggapan bahwa peserta didik atau anak-anak kita itu merupakan kertas kosong yang ingin diisi. Padahal sebenarnya peserta didik kita itu sudah punya kodrat yang ada pada dirinya. Kita umpamakan sebagai kertas yang sudah ada tulisannya, kita tinggal memperjelas tulisan itu. Jadi kita hanya menuntun anak-anak kita untuk menuju kepada kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia diri pribadi, terlebih terhadap bagaimana dia di dalam lingkungannya. Oleh karena itu, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamol memberi tuntunan agar mereka tidak kehilangan arah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan selama ini, mungkin kita sering dengar tentang merdeka belajar. Itu dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dan ini merupakan kata yang muncul dalam paradigma baru, dan kemungkinan kurikulum terbaru kita nanti arahnya akan menuju kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi profil pelajar Pancasila itu diharapkan kepada peserta didik memiliki 6 profil yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita akan menuju ke situ, mengarahkan anak-anak, menuntun anak-anak untuk senantiasa memiliki profil Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang mana dimaksud berkebinekaan global? Berkebinekaan global ini maksudnya peserta didik mampu terbuka menerima segala perbedaan di antara mereka.
Alhamdulillah kita mungkin berada di lokasi yang tidak terlalu beragam, hanya satu kampung, tetapi di dalam satu kampung itu terkadang juga ada perbedaan di antara satu desa dengan desa lain. Jadi diharapkan anak bisa menerima apakah itu dalam budaya dialeknya, di dalam budaya dan cara berperilaku, diharapkan peserta didik bisa menerima. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi 6 ini yang kita harapkan yang dimiliki oleh peserta didik kita, dan untuk mencapai itu tentunya bukan hal yang dalam waktu singkat dan bukan hal yang mudah, tetapi butuh pembiasaan-pembiasaan yang akan dilakukan oleh kita mulai dari pembiasaan kecil menuju ke hal-hal yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya kita masuk perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol untuk membangun budaya yang positif. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi untuk membangun sebuah budaya positif yang kita inginkan bersama, dan karena budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita inginkan yang dilakukan oleh peserta didik, yang pertama adalah kita membangun budaya positif di sekolah dulu, lingkungan yang positif. Kemudian selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif, strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Bentuk disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah, apakah sudah bisa mengarahkan peserta didik kepada budaya positif? Sebelumnya perlu kita tahu dulu, kita samakan persepsi kita tentang disiplin. Apa itu sebenarnya disiplin? Karena selama ini bisa jadi pemahaman kita tentang disiplin itu arahnya kepada kontrol sosial, kontrol guru terhadap peserta didik. Jadi perlu kita samakan dulu persepsi, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Selanjutnya kita lihat paparan William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Itu memberikan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ada beberapa ilusi yang dia ungkapkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ini ilusi ya, ilusi yang menurut William Glasser. Dia ungkapkan bahwa pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid jikalau murid tersebut tidak ingin melakukan, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya, ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut akan bergantung dari apa yang kita inginkan. Itu ilusi yang kedua. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan pembuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa didik itu merasa bersalah, itu akan membuat dia terbentuk sebuah karakter positif. Menurut William Glasser ini sebenarnya cukup untuk menyampaikan pesan negatif, sehingga anak-anak akan terbentuk selalu berpikiran bahwa dia merasa bersalah. Ini menurut ilusi yang disampaikan William Glasser. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Selanjutnya bahwa banyak orang
dewasa yang percaya untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi seolah-olah kita sebagai orang dewasa, yang lebih berkuasa, itu bisa mengontrol siswa peserta didik untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita merubah dari diri sendiri. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita diminta untuk berpikir secara realitas. Sekarang kita lihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Ini menurut stimulus kontrol. Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kita semuanya punya kebutuhan yang sama, tetapi menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Nah, ini mungkin sudah kita pahami bersama. Kemudian yang kedua perbedaannya, stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol itu mengatakan bahwa kita semua memiliki pandangan yang berbeda. Jadi pandangan si A dengan si B berbeda di dalam melihat peserta didik. Ada yang mengatakan bahwa peserta didik tersebut harusnya seperti ini, tetapi si B mengatakan enggak, dia maunya seperti ini supaya dia bisa kembali kepada karakter yang lebih kuat. Kemudian ini yang penting juga bahwa menurut stimulus respon yang barangkali selama ini kita pakai, bahwa perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi peserta didik kita di saat melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang buruk, kita langsung menganggap dia sebagai orang yang nakal misalnya. Padahal kita perlu tahu bahwa mereka sebenarnya punya tujuan. Walaupun hal itu buruk, tetapi pasti ada tujuan mereka melakukan itu. Itu menurut teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Baik, kita langsung saja kepada arti disiplin. Jadi kita tadi memahami bahwa disiplin itu mengarah kepada kontrol atau aturan atau menjalankan sebuah peraturan yang sudah dibuat. Nah, disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi janganlah kita berpikir bahwa di saat kita mengatakan mendengarkan kata-kata merdeka, merdeka belajar, kita beranggapan bahwa siswa akan sebebas-bebasnya melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Jadi pada dasarnya merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ini pendapat Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, tentu saja wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, yaitu dengan munculnya sebuah aturan-aturan atau peraturan yang bisa kita taati, dan di situ bisa saja menghasilkan self disiplin atau disiplin yang muncul dari diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dia adalah disiplin diri. Jadi bukan yang dimaksud di sini adalah mengikuti aturan, mengikuti peraturan yang ditetapkan di sekolah, tetapi harus memunculkan disiplin yang kuat dari diri peserta didik kita. Sehingga motivasi internal, jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Selanjutnya, pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara dengan pandangan seorang ahli bernama Dian Gosen.
Dia akan mengartikan kata disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin ini dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah belajar. Juga berasal dari akar kata disciple atau murid. Jadi disciple atau murid untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka menjadi seorang murid. Nah, begitu. Sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam, mengapa sih saya harus menjadi murid. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Kenapa ini penting? Karena kita menginginkan peserta didik kita memiliki motivasi dari dalam, sehingga kita perlu memahami dulu motivasi perilaku manusia secara umum. Apa sih sebenarnya yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu? Yang pertama, biasanya peserta didik atau kita sendiri melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi biasanya peserta didik itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena melihat adanya aturan, atau karena adanya pemantauan dari guru. Termasuk kita sebenarnya biasa kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Misalnya kita tidak enak kalau terlambat, kita tidak enak kalau tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu, tidak enak sama teman-teman. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan ini merupakan tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi terkadang peserta didik atau kita sendiri itu kadang kita melakukan memotivasi kita untuk melakukan sesuatu karena ingin dapat penghargaan. Ini juga termasuk motivasi yang levelnya naik sedikit dibanding tadi, tetapi bukan itu yang kita harapkan sebenarnya, karena terkadang peserta didik nanti mau melakukan kalau ada penghargaan dari gurunya. Bisa saja kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang akan membuat peserta didik akan ketergantungan, dan bisa saja dia tidak akan melakukan kembali jika kita tidak memberikan penghargaan. Kemudian yang keempat, motivasi untuk yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini yang kita harapkan yang terjadi kepada peserta didik, termasuk kepada kita sebagai guru. Motivasi sebenarnya yang harus tumbuh dalam diri kita, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya sebagai sebuah kebaikan. Orang yang motivasi yang ketiga ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut? Saya akan menjadi apa? Dengan mengetahui motivasi perilaku manusia secara umum, kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang membuat peserta didik kita melakukan hal tersebut, sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik agar senantiasa terbiasa melakukan hal-hal positif. Kemudian untuk melakukan hal-hal positif atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, hal yang terpenting adalah berawal dari lingkungan yang terkecil. Jadi lingkungan yang terkecil di lingkungan sekolah adalah di dalam kelas. Jadi agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah secara umum, yang pertama harus yang kita lakukan berawal dari lingkungan yang terkecil, yaitu di dalam kelas. Kenapa penting di dalam kelas? Karena di dalam kelaslah tempatnya kita berinteraksi, tempatnya para peserta didik kita lebih banyak berinteraksi dengan gurunya di dalam kelas. Disitulah kita bisa memberikan motivasi-motivasi agar senantiasa melakukan budaya positif. Dan untuk lebih terarahnya, alangkah bagusnya kita membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas untuk
membuat peserta didik meyakini apa yang akan dia lakukan. Kemudian, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jadi sebenarnya ada dua yang terjadi di dalam kelas. Yang pertama ada aturan atau peraturan kelas, tata tertib, ada juga keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Bedanya apa? Peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah dan untuk ditaati oleh peserta didik. Nah, jadi peraturan kelas ini tidak mengikut sertakan peserta didik dalam membuat sebuah aturan. Jadi larinya bahwa peserta didik harus menaati aturan akan memberikan tekanan tanpa ada keinginan dari peserta didik, kesadaran dari dalam diri peserta didik untuk melakukan sebuah budaya positif. Kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya kita melaksanakan sebuah aturan tanpa keyakinan dalam melaksanakan aturan tersebut? Contoh, muncul sebuah pertanyaan atau himbauan, misalnya harus memakai helm, contohnya dalam aturan lalu lintas. Kalau memakai helm karena takut ditilang, bisa saja kita lakukan itu kalau tidak ada hal yang memantau kita, tidak ada polisi yang melihat kita. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita melaksanakan aturan. Tapi kalau kita ditanya mengapa kamu pakai helm, karena untuk keselamatan, kita yakini itu, maka ada polisi atau tidak ada polisi, pasti kita akan melakukan karena keyakinan dari dalam bahwa helm untuk keselamatan. Contoh, memakai masker. Kenapa Anda memakai masker? Karena aturan sekolah. Jadi di luar dari sekolah, mereka akan lepas masker. Tapi kalau keyakinan yang muncul dari dalam dirinya bahwa memakai masker adalah untuk supaya tidak terjangkit virus, untuk kesehatan, maka ada aturan, tidak ada aturan, tetap dia akan memakai masker. Itu yang kita sebenarnya inginkan dari peserta didik. Ada aturan, tidak ada aturan, mereka mestinya muncul motivasi dalam dirinya, muncul keyakinan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu karena dianggap sebuah hal yang positif. Itu sebenarnya yang kita inginkan ke depan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Jadi insya Allah nanti saya akan membuat dengan peserta didik, akan mencoba membuat keyakinan kelas, dan nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kelas, dan nanti saya akan share bagaimana bentuknya. Tapi sebelumnya kita bisa pelajari bahwa untuk membentuk keyakinan kelas, bedanya dengan aturan kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, tidak seperti aturan kelas konkret, misalnya harus memakai baju ini, harus seperti ini, datang jam sekian. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalnya aturan kelas itu biasa dalam bentuk negatif, misalnya jangan melakukan ini, dilarang melakukan ini, itu hal yang negatif. Katanya, kata-katanya, kalimatnya dalam hal yang negatif, bukan berarti tujuannya negatif, tapi kalimatnya dalam bentuk negatif. Kalau dalam keyakinan kelas kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, itu perbedaannya antara keyakinan kelas dengan aturan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan kita membuat keyakinan yang tidak bisa peserta didik lakukan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas yang akan disepakati bersama, mestinya semua peserta didik mengajukan usul, dilibatkan di dalam menyusun keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas ini dari motivasi diri peserta didik untuk membuat sebuah keyakinan dan akan disepakati bersama dan akan dilaksanakan bersama juga. Jadi dari peserta didik untuk peserta didik. Jadi seperti itu, beda aturan kelas atau peraturan dari sekolah untuk peserta didik. Ini peserta didik sendiri yang memunculkan aturannya sendiri. Jadi kita hanya mengontrol, menuntun mereka agar tercipta keyakinan kelas yang
bisa kita sepakati bersama. Jadi bukan berarti mereka bikin aturan sendiri tanpa kita kontrol. Jadi tetap membuat aturan, kemudian kita sepakati bersama. Jadi ditampilkan di depan, apakah ini bagus atau tidak, apakah ini kita sepakati atau tidak. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian ini hukuman dan sanksi. Biasanya kita dalam melaksanakan sebuah aturan, melihat sebuah pelanggaran, akan ada dua kemungkinan kita berikan kepada siswa, yaitu hukuman atau sanksi. Mungkin dalam pemikiran kita bahwa hukuman dan sanksi itu sama saja, tetapi sebenarnya dua kata ini berbeda. Kalau hukuman, jadi perbedaannya kalau hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi siswa melakukan pelanggaran, kita panggil, kita beri hukuman tanpa memberitahu sebelumnya bahwa kalau kita melakukan ini akan dapat hukuman seperti ini. Misalnya ada tata terlambat, kita panggil, kita suruh cuci WC, itu kan tidak terprogram, tiba-tiba, jadi tidak terencana. Itu bedanya hukuman. Kalau sanksi sifatnya terencana. Jadi sudah ditahu sebelumnya bahwa kalau kita melakukan ini, sanksinya seperti ini. Misalnya di kepolisian tidak bawa SIM, sanksinya ini, bukan dikatakan hukumannya seperti ini, tapi sanksi. Jadi sanksi itu sifatnya terencana. Itu bedanya antara hukuman dengan sanksi. Kemudian dalam memberikan hukum atau sanksi kita perlu melihat kebutuhan dasar manusia. Mengapa sih sebenarnya dia melakukan seperti itu? Jadi apakah benar kita memberikan hukuman, apakah wajar kita berikan sanksi, atau kita berikan restitusi? Jadi nanti akan saya bahas tentang restitusi, materi terakhir. Jadi sebelumnya kita bahas dulu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu, berusaha semaksimal mungkin melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang kita inginkan bersama atau kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita? Di sini ada 5 yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita manusia butuh cinta dan kasih sayang. Kedua, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita makan, minum, memenuhi kebutuhan kita sebenarnya karena kebutuhan kita ingin bertahan hidup. Ketiga, kebebasan. Jelas kita sebagai manusia butuh kebebasan. Selanjutnya kesenangan, kekuasaan. Jadi ada 5. Yang pertama adalah cinta, kedua bertahan hidup, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, mereka tidak diterima di kelompok tertentu, mereka ingin kebebasan, mereka ingin kesenangan dan kekuasaan. Selanjutnya, yang pertama cinta dan kasih sayang. Nah, ini sudah kita tahu bersama. Cinta dan kasih sayang sebenarnya adalah kebutuhan mereka ingin diterima. Nah, jadi terkadang anak-anak kita merasa tidak diterima di kelas, sehingga mereka kemungkinan akan sering bolos. Kemungkinan bisa saja ada yang sering gara-gara main game atau pergaulannya di luar. Kenapa? Karena merasa tidak diterima di dalam kelas. Itu kemungkinan yang bisa saja kita telusuri selanjutnya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang diterima oleh lingkungannya. Kemudian selanjutnya kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, semuanya ya, mungkin kita sudah paham ini kebutuhan bertahan hidup. Bagi peserta didik terkadang ada pelanggaran karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya di dalam bertahan hidup. Misalnya tidak punya uang jajan sehingga dia harus mencuri, lapar tidak punya makanan sehingga dia harus mencuri. Jadi perlu yang kita pahami itu kebutuhan yang gagal dia capai, sehingga kita bisa mengatur bagaimana mengantisipasi atau menyelesaikan masalah yang terjadi seperti itu.
Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi peserta didik kita sebenarnya ingin mendapat pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Jadi terkadang anak-anak atau peserta didik kita gagal mencapai itu sehingga terkadang muncul motivasi belajar yang menurun. Kenapa? Karena kita terkadang tidak menyadari dan tidak memberikan pengakuan terhadap kemampuan yang mereka miliki. Seringkali anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar tersebut suka mengamati sebelum mencoba dan merasa gila melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini juga perlu kita lihat kepada peserta didik bahwa terkadang peserta didik menginginkan sebuah kebebasan, bukan maksudnya kebebasan di dalam menghindari sebuah aturan, tetapi kebebasan dalam berkarya, kebebasan dalam menuangkan kemampuannya. Jadi kalau kita mendapatkan siswa seperti itu, kita berikan dia kesempatan untuk mengeluarkan apa kemampuan yang dia miliki tanpa memberikan batasan kepada mereka. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, ini mungkin banyak yang terjadi kepada peserta didik kita, kebutuhan kesenangan. Sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang di luar dari kontrol kita, hal-hal di luar dari yang kita inginkan sebenarnya. Maka disitulah perlu kita menuntun mereka untuk mendapatkan kesenangan dalam hal yang positif. Kita arahkan kepada hal yang positif. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi dengan mengetahui tadi kebutuhan dasar manusia, kita mengetahui apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Sekarang kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Tidak ada 5 sebenarnya bentuk posisi kontrol yang selama ini kita praktekkan, tapi kita tidak menyadari sebenarnya kita berada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi fisik itu bisa dalam bentuk apa yang bersentuhan dengan fisik, kalau verbal bisa menggunakan kata-kata. Bisa saja kita menghukum siswa dalam bentuk kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh peserta didik. Misalnya seorang guru akan menerapkan posisi penghukum, akan berkata bahwa patuhi aturan saya, kamu harus patuh dengan saya, kalau tidak kamu akan mendapatkan seperti ini. Nah, itu. Kemudian guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum itu akan senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru dengan posisi penghukum, dia akan mempunyai keyakinan bahwa dengan cara saya, hanya dengan satu cara saja yang bisa membuat peserta didik bisa sukses, yaitu cara dia. Itu posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat orang bersalah. Jadi terkadang kita memanggil siswa peserta didik di dalam menangani masalahnya, kita langsung memberikan membuat dia merasa bersalah. Biasa terkadang saya sendiri juga mengalami di saat menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, saya mengatakan saya sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Dengan perkataan itu mereka akan merasa bersalah. Terkadang kita mengatakan, berapa kali saya harus memberitahu kamu? Berapa kali saya harus kasih tahu? Itu kata-kata yang bisa membuat siswa merasa bersalah. Dalam jangka waktu tertentu bisa saja itu efektif, tetapi dalam jangka panjang itu akan membuat pembentukan karakter yang negatif. Jadi peserta didik akan selalu merasa bersalah tanpa ada kemungkinan bangkit dari kegagalan. Kenapa? Karena selalu merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah teman. Mungkin ini banyak yang kita praktekkan, termasuk saya. Sebelum tahu teorinya, selama ini saya mempraktekkan posisi kontrol sebagai teman. Saya menganggap peserta didik sebagai teman.
sehingga saya bisa memberikan motivasi-motivasi. Di sini dikatakan bahwa di posisi kontrol sebagai teman ini itu akan tidak memberikan hukum dan menganggap peserta didik sebagai teman. Itu bisa berpengaruh positif, bisa juga berpengaruh negatif. Biasa kita melihat peserta didik di saat melakukan pelanggaran, kita mengatakan coba bantu saya, jangan kasih malu saya di depan orang lain. Saya sebagai wali kelas merasa malu kalau kamu melakukan seperti itu. Nah, itu coba melakukan hal baik supaya bapak bisa bangga. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Itu banyak sebenarnya yang kita lakukan. Tetapi dalam jangka waktu panjang juga dapat berdampak negatif. Kenapa? Terkadang kalau siswa kita tidak bantu, dia akan beranggapan katanya teman. Itu. Jadi yang terakhir adalah sisi kontrol. Selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Memonitor aturan. Jadi ini akan memantau peserta didik apakah dia melaksanakan aturan atau tidak. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi di saat dia menangani masalah peserta didik akan muncul kalimat-kalimat masih ingat enggak peraturannya? Tahu peraturan sekolah? Nah, seperti itu. Jadi posisi guru sebagai pemantau itu terkadang muncul perkataan kamu harus mengikuti aturan. Aturannya seperti ini, kamu harus dilakukan seperti itu. Jadi itu posisi kontrol sebagai pemantau. Guru yang melakukan posisi kontrol sebagai pemantau biasanya memiliki daftar riwayat kesalahan siswa. Siapa pernah melakukan kesalahan ini pada tanggal sekian. Itu pemantau. Jadi dia memantau apakah siswa menaati aturan atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ini mungkin yang kita sebenarnya harapkan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer ini kita bekerja sama dengan siswa mencari solusi, apa kira-kira solusinya. Kamu maunya seperti apa? Itu posisi manajer. Kenapa? Karena kalau kita terlatih membuat peserta didik mencari solusi sendiri, dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka lakukan. Di saat kita tidak bersama murid lagi, misalnya mereka sudah berada di lingkungannya, dia juga sudah terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi kalau kita melakukan posisi kontrol hanya memberikan aturan saja, bisa saja dia tidak akan mandiri di lingkungannya, tidak akan terbentuk karakter positif. Apa yang biasa kita katakan kalau berada di posisi manajer, apa yang kita yakini itu. Kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar atau tidak. Jadi kita persilakan kepada peserta didik untuk menjustis sendiri, untuk menentukan sendiri apa yang mereka lakukan. Tak usah tidak perlu kita harus aturannya harus seperti ini. Munculkan aturannya, bacakan semua aturannya, tidak perlu. Kita hanya perlu menanyakan kepada peserta didik apa ini yang kita yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Artinya kalau kamu meyakini bahwa sesuatu itu yang salah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Seperti itu. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kalau kita berada di posisi manajer. Jadi semuanya kita kembalikan kepada peserta didik, kita tuntun mereka agar terbentuk karakter yang positif, karakter yang kuat, agar mereka bisa kembali ke lingkungannya menjadi membiasakan budaya positif. Kemudian di sini dikatakan bahwa tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku. Jadi manajer bukan untuk mengatur perilakunya seseorang, perilaku orang lain, tetapi membimbing peserta didik untuk mengatur dirinya. Itu posisi manajer, membimbing peserta didik agar mampu mengatur dirinya. Kenapa? Karena kita tidak selamanya beserta dengan
tidak selamanya ikut bersama dengan peserta didik kita. Jadi kita inginkan sebenarnya di sini, di saat mereka keluar dari sekolah, kita tidak bersama dengan peserta didik, dia mampu mengatur dirinya sendiri. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Karena hanya beberapa jam saja kita bersama di sekolah, selebihnya dia akan berada di lingkungannya. Jadi kita menginginkan sebenarnya peserta didik kita itu mampu mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Itu yang kita harapkan. Di sini dikatakan bahwa 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima tersebut, manajer merupakan sikap yang baik di antara kelimanya. Karena dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita mampu memberikan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kita masuk kepada restitusi. Tadi ada hukuman, ada sanksi. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa sih itu restitusi sebenarnya? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita akan kembalikan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat maksudnya di sini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus dituntun lagi, tanpa harus melihat sebuah aturan, tanpa harus melihat tekanan-tekanan, sehingga dia bisa melaksanakan sebuah disiplin. Jadi kita menginginkan adalah munculnya disiplin dari diri sendiri. Kemudian restitusi ini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita arahnya tidak untuk menghukum, tidak untuk memberikan sanksi, tapi mengembalikan mereka ke karakter yang lebih kuat, agar dalam melaksanakan sesuatu tidak lagi terjadi pelanggaran. Jadi kalau kita memberikan hukuman, bisa saja pada saat itu dia menyadari, tetapi di saat kita tidak memberi hukuman lagi, bisa saja dia kembali kepada karakter yang negatif. Yang kita inginkan adalah mengembalikan mereka. Jadi melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan. Arahkan peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya, apakah yang mereka lakukan dan bagaimana dia bisa mengembalikan ke karakter yang lebih kuat, bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Di dalam restitusi ada kita kenal dengan segitiga restitusi. Ini tahapan dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas peserta didik. Jadi dalam menstabilkan identitas, terkadang kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua saya pernah melakukan kesalahan. Itu pernah dalam video saya memulihkan, menstabilkan identitas peserta didik. Jadi tujuannya apa? Supaya peserta didik tidak selalu muncul perasaan bersalah. Tidak selalu mengatakan bahwa dirinya orang jahat. Jadi kita mengatakan semua manusia pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita berikan bahwa sebenarnya saya tidak mencari siapa yang salah. Jadi terkadang ada peserta didik berkelahi, kita berusaha mencari siapa salah, siapa yang benar. Jadi mestinya kita tak usah kita cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana memberikan solusi agar bisa mengakurkan mereka kembali. Kita cari solusinya saja, tak usah cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa? Karena susah untuk mendapatkan hal tersebut. Mereka pasti akan menganggap dirinya benar, dan tidak mungkin ada yang mau menganggap dirinya salah. Semuanya akan saling menuduh. Jadi intinya kita cari solusinya saja. Itu dalam sistem restitusi. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Nah, itu setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu kita validasi tindakan yang salah. Kita katakan bahwa apa yang kamu lakukan pasti punya tujuan. Apa sih tujuan kamu sebenarnya melakukan itu? Melakukan pelanggaran kita
Apa sih sebenarnya alasannya? Apa tujuannya? Apa dampaknya? Itu validasi tindakan yang salah. Dan setelah kita tahu tujuan sebenarnya, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apakah yakin dengan tersebut bisa membuat kamu lebih baik? Bagaimana keyakinan kelas yang pernah kita buat? Makanya di sini pentingnya kita membuat keyakinan kelas sebelumnya agar kita bisa memberikan kepada peserta didik. Ingat tak keyakinan kelas kita? Kita sendiri yang sudah membuat bahwa kita harus saling menghormati, kita harus saling bekerja sama. Tapi kamu melakukan ini berarti kamu telah melanggar keyakinan kamu sendiri. Jadi setelah 3 tahap itu dilakukan, maka guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Jadi misalnya mereka bolos, kita hadapi dengan restitusi, kita melakukan ketiga tahapan tersebut, kemudian terakhir kita tanyakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki. Jadi kita tanyakan, tak usahlah kita langsung mendikte harus kamu begini. Jadi kita berikan ke mereka apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi kemungkinan dia akan mengatakan hal-hal positif dan kita bisa tuntun mereka. Jadi saya kira seperti itu untuk menumbuhkan budaya positif. Ada banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya bukan hal yang singkat, bukan hal yang mudah, tetapi sesuatu yang besar selamanya kita lakukan dari hal yang terkecil dulu. Tidak mungkin kita melakukan langsung besar, langsung melakukan perubahan besar tanpa melakukan perubahan dari yang terkecil. Jadi saya kira cukup materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hati negeri